Selamat pagi pendengar dari lantai 7 Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengan menetapkan 4 tersangka sebagai berikut. Pertama, Saudara YRC, selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya. Dan untuk kepentingan proses penyelidikan dan maupun penyidikan, tim penyidik telah melakukan penahanan terhadap Saudara YRC selama 20 hari. Jangan sampai justru mengorbankan kepada masyarakat yang memang harus berbelanja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya karena terhadang atau terhalang atau takut, khawatir. Sari berita pagi hari ini, mantan Direktur Utama Saranajaya berstatus tersangka pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Sementara pengusaha minta aksi protes buruh terhadap Indomaret tidak merugikan konsumen. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 28 Mei 2021, saya Risti Rustami. Mengawali Warta Berita pagi hari ini, kami hadirkan sekilas berita. Kejaksaan Tinggi Banten menetapkan 3 orang sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan masker KN95 di Dinas Kesehatan Provinsi Banten dengan modus tersangka yaitu menggelembungkan harga dalam rencana anggaran belanja dari semula Rp70.000 per pieces menjadi Rp220.000 per pieces. Banjir juga merendam ratusan rumah warga di 5 desa yang ada di Kecamatan Selangit dan Suku Tengah Lakitan, Ulu Rawas, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Dilansir dari kantor berita Antara, banjir hingga ketinggian 1,5 meter membuat warga harus dievakuasi ke tempat yang aman. Penerapan penguncian wilayah atau lockdown di negeri Sarawak, Malaysia akan diberlakukan mulai besok tanggal 11 Juni mendatang, dikutip dari kantor berita bernama Malaysia. Upaya lockdown karena kasus COVID-19 ternyata terus meningkat dan fasilitas kesehatan kewalahan merawat pasien COVID-19. Dan dari olahraga, Inter Milan mengumumkan Simone Inzaghi sebagai pengganti Antonio Conte. Kontrak Inzaghi dengan Lazio sendiri memang berakhir pada 30 Juni ini. Ya, informasi pertama kami hadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur tahun anggaran 2019. Salah satu tersangka diantaranya adalah mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya, Yori C. Pinontoan. Kita simak laporan selengkapnya bersama Alfred Sundar. Dalam anti korupsi bagi semua media dan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di DKI Jakarta pada tahun anggaran 2019 memasuki babak baru. KPK secara resmi menetapkan mantan Direktur Utama Dirut Perusahaan Umum Daerah Rumda Pembangunan Saranajaya, Yori C. Pinontoan sebagai salah satu tersangka dan menahannya di rutan KPK. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebutkan penyidikan terhadap dugaan korupsi pengadaan lahan di Cipayung ini telah dimulai sejak 24 Februari 2021 lalu. dengan menetapkan 4 tersangka sebagai berikut. Pertama, Saudara YRC, selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya. B. Saudara AR, Wakil Direktur PT AP. C. Saudara BA, Direktur PT AP. D. Korporasi PT AP. Setelah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 44 orang
dan untuk kepentingan penyelidikan dan maupun penyidikan, tim penyidik telah melakukan penahanan terhadap saudara YRC selama 20 hari terhitung sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 15 Juni 2021 di rutan KPK Cabang Pemdam Jaya Guntur. Sementara itu pelaksana harian PLH Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Setio Budianto menjelaskan hasil penyidikan KPK dalam kasus ini. Tim kata dia menemukan adanya dugaan melawan hukum dalam proses pengadaan lahan antara Perumda Pembangunan Saranajaya dan PT Adonara Propertindo. Karenanya negara dirugikan hingga 152 miliar rupiah. Untuk pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur tersebut, PDPSJ diduga dilakukan secara melawan hukum, antara lain yang pertama, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah. Kemudian yang kedua, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Yang ketiga, beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai dengan SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate. Kemudian yang keempat, adanya kesepakatan harga awal antara pihak AR dan PDPSJ sebelum proses negosiasi dilakukan. Lebih lanjut, KPK dalam keterangan persnya mengingatkan kembali agar seluruh instansi pemerintah mematuhi prosedur pengadaan yang sudah ditetapkan demi menjamin akuntabilitas pengadaan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Dari Jakarta, Alfred Suter, Pro 3 RRI. Kita beralih ke informasi lainnya.